Baik, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia hari ini yang ada di siang bolong seperti ini dan hanya 1 jam. Tapi tak apa, semoga masih semangat, masih punya semangat hidup juga supaya masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh di sekolah Santa Aloysius ini. Ya, jadi minggu kemarin sebenarnya kita sudah membahas materi sampai hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu hukum yang terjadi pada suatu reaksi gas. Tapi sekarang saya mau membahas dulu penerapan 3 hukum dasar kimia yang melibatkan satuan dari massa atau gram. Ya. Jadi kalau saya lihat latihan kalian itu sebagian besar sih kurang lebih menghitungnya bisa ya, cuman masih kurang sistematis seperti itu dan nggak ditulis aja diketahuinya apa, cuman angka doang. Jadi saya akan jelaskan bagaimana pembahasannya dan sebenarnya untuk mengetahui hukum apa yang berlaku pada suatu soal tertentu itu kita harus menulis dulu apa yang diketahui ya. Nah sekarang kita baca dulu ya soal nomor pertama ini, kita coba putuskan. Bukan putuskan, kita cari jawabannya. Ya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Maaf, kepindah. Ya, suatu belerang akan membentuk dua senyawa oksida. Jadi belerang itu dapat membentuk senyawa oksida, tapi 2 jenis ya. Jadi ada 2 jenis senyawa belerang dengan oksida. Oksida itu oksigen. Oksida pertama mengandung oksida atau oksigen sebanyak 50% dan oksida kedua mengandung oksigen sebanyak 60%. Hitunglah perbandingan massa belerang harusnya untuk oksigen tetap ini ada kata kunci pada senyawa oksida belerang harusnya tersebut. Jadi yang dipertanyakan adalah perbandingan belerang pada kedua senyawa tersebut. Ada oksigen tetap, berarti kata kunci dari oksida tetap ini kita menggunakan hukum Dalton. Hukum Dalton itu yang mengemukakan kalau ada kelipatan berganda dari 2 unsur di suatu senyawa dan jika unsur lainnya itu massanya tetap. Ya, berarti sebelum itu kita jawab ya. Sebelum kita tahu berapa perbandingan massa belerangnya, kita harus tahu dong berapa massa belerang yang ada di masing-masing senyawa tersebut. Ya. Ini saya tulis yang diketahui ya. Bagaimana kita tahu massa belerangnya? Ingat saya pernah ngasih tahu. Jumlah unsur atau jumlah kadar 2 unsur dalam satu senyawa itu adalah 100%. Berarti tinggal dikurangi ya 100%, kurangi 50% ini adalah kadar dari unsur belerang. Berarti unsur belerang ini 50%, ya. Ini 60 harusnya yang bawah. Dan unsur belerang yang senyawa kedua ini 100 kurangi 60 adalah 40%. Untuk mengetahui perbandingan massa apapun itu, kita harus ubah menjadi perbandingan yang paling sederhana. Nah, 50% dan 50%. Kalian jangan bingung akan persennya. Anggap saja persennya itu adalah gramnya. Jika 100 gram. Berarti sebenarnya perbandingannya adalah 50 banding 50. Saya sederhanakan dibagi 50 semuanya jadinya 1 banding 1. Lalu yang kedua, ini adalah 40% dan 60%. Semuanya saya bagi berapa ya supaya perbandingannya paling sederhana? Sepertinya 20 ya. Kita cari FPB-nya. 20 berarti 40 bagi 20 itu 2, 60 bagi 20 itu 3. Wah, jadi seperti ini ya perbandingannya. Tapi belum beres. Yang dibandingkan adalah senyawa belerang
bukan senyawa, maaf, unsur belerang di senyawa 1 dan unsur belerang di senyawa 2. Namun, jika oksigen tetap, jadi oksigen ini harus kita samakan angka perbandingan di sini. Caranya gimana ya supaya sama, ini 3, ini 1. Berarti senyawa 1 ini perbandingan angkanya saya kalikan 3 semuanya. Jadinya ini 3:3 ya. Dan 2:3. Oh, oksigennya sudah tetap. Lah, jadi kita ketemu deh perbandingan unsur S di masing-masing senyawa tersebut. Berapa perbandingan unsur S di kedua senyawa tersebut? Kalau unsur pertama itu perbandingannya 3, unsur S di senyawa kedua itu adalah 2. Oh, ternyata perbandingan unsur S di dua senyawa tersebut adalah 3:2. Seperti itu. Jadi harus kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Nah, sekarang kita yang nomor berapa ini? Nomor 2. Raksa cair sebanyak 2,2 gram direaksikan. Nah, kalau ada direaksikan gini, kalian harus tulis ya apa reaksinya. Dengan oksigen. Oksigen itu O saja? Tidak ya, tapi O2. Dalam sistem tersebut tertutup, dihasilkan padatan raksa 2 oksida. Raksa 2 berarti Hg2 plus ya. Jadi 2 ini kurang sebenarnya, maaf, harusnya raksa 2. Oksida ini adalah O2 min, berarti adalah HgO. Ya. Dan kita tulis apa saja tadi yang diketahui. 2,2 gram raksa cair direaksikan dengan oksigen yang masih nggak tahu. Menghasilkan padatan raksa oksida 5,4 gram. Yang ditanya berapakah massa oksigen yang dibutuhkan. Yang diketahui adalah massa salah satu reaktan dan massa sehabis reaksi atau produknya. Oh, jadi kalau untuk nyari X ini bisa kita gunakan prinsip hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Di mana massa sebelum reaksi, ada apa aja sebelum reaksi ini? Ada massa dari Hg dan massa dari O2. Akan sama dengan massa sesudah reaksi, yaitu massa HgO. Jadi 2,2 harus kita jumlahkan. 2,2 tambah X akan sama dengan 5,4. Oh, ternyata massa dari oksigen tersebut adalah 3,2 gram. Seperti itu. Apakah terbayang? Ya, jadi kalian harus tulis dulu apa yang diketahui. Sekarang nomor yang terakhir, sebenarnya kan ada 3 hukum ya. Yang pertama tadi udah pakai hukum Dalton, yang kedua ini sudah pakai hukum Lavoisier, jadi pasti ini hukum Proust. Tapi apakah betul ini hukum Proust? Kita coba cari, kita coba analisis dari apa yang diketahui. Logam magnesium yang dibakar dengan gas oksigen akan menghasilkan senyawa magnesium oksida. Hasil percobaan tertera pada tabel. Dari hasil percobaan tersebut, berapakah perbandingan massa magnesium dan oksigen? Itu kan yang ditanya perbandingan massa magnesium dan oksigen. Dan ini adalah percobaan yang mencampurkan magnesium dan oksigen. Jadi ini satu senyawa yang sama, satu reaksi yang sama, tapi percobaan banyak. Dan yang ditanya adalah perbandingan massa magnesium dan oksigen atau perbandingan massa reaktannya. Jadi sudah jelas kalau kayak gini ya, kalau dilihat dari apa yang diketahui di soal ini, sudah jelas kalau ini merupakan hukum perbandingan tetap atau Proust. Jadi bedanya kalau sama yang Dalton itu adalah dia membandingkan satu unsur ini ya, membandingkan unsur S ini di dalam 2 senyawa. Kalau di Proust itu membandingkan unsur di dalam suatu reaksi dengan mengikuti percobaan yang ada di laboratorium nih, data-data percobaannya. Seperti itu. Jadi sekarang coba kita ya cari berapakah perbandingan massa magnesium dan oksigennya.
Nah, kita lihat di sini. Ternyata ada unsur yang tersisa yaitu 32 gram magnesium. Jadi sebenarnya nggak semua 44 gram magnesium ini bereaksi ya. Jadi harus kita kurangi dulu sama yang bersisa buat tahu perbandingan massa magnesium dengan oksigennya. 44 kurangin 32 adalah 12 ya. Saya tulis lagi ya. 12 oksigennya adalah 8. Oksigennya nggak bersisa ya, ya udah 8 aja. Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan hukum Lavoisier, kalau ini dijumlah itu kan akan sama dengan massa produknya atau MgO. Berarti massanya adalah 20 gram. Oh, berarti benar ya data ini. Jadi harus kalian pastikan massa magnesium yang tersisa ini dengan cara menjumlahkan dengan massa reaktan yang lainnya. Apakah sama datanya, massa hasil reaksinya dengan data di soal? Ya, sekarang percobaan yang kedua, katanya 45 gram Mg yang direaksikan, tapi 21 gramnya bersisa. Kita kurangin hasilnya jadi 45 kurang 21 itu 24 ya. Dan massa oksigennya 16. Kalau dijumlah sebenarnya 40 ya. Oh, ternyata sama data di soal. Ya. Jadi, gimana? Ini kan yang bereaksi ya, karena udah sesuai datanya. Kita cari perbandingan paling sederhananya. Ya. Lihat, ini kan 8 kali 2, ini 16. 12 kali 2, 24. Berarti ini udah betul ya yang bereaksi. Sekarang kita cari yang paling sederhananya. Gimana ya, dibagi berapa ya supaya bisa cari yang paling sederhana? Dibagi 4 ya. Berarti 2 dan 3. Berarti perbandingan massa magnesium, ini M itu massa ya, dengan massa oksigen adalah 3:2. Seperti itu. Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, semoga dipahami. Dan silahkan melanjutkan ke hukum Avogadro.